Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bunda semuanya. Senang ya kita bisa berjumpa kembali. Anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah ya Allah masih memberi kita semuanya kesehatan sehingga nampaknya anak ibu dengan wajah-wajah yang cantik-cantik, wajah yang ganteng-ganteng, semuanya tampaknya hari ini pada semangat. Anak ibu, hari ini nanti kita akan belajar tentang tema keluargaku idolaku. Subtemanya nanti kita akan belajar tentang bagaimana adab pada keluarga. Anak ibu, semuanya punya keluarga kan? Iya, di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, dan juga ada adik. Selain itu juga ada paman, nenek, kakek, bibi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah keluarga kita. Nah, kita itu harusnya mengidolakan keluarga kita. Karena keluarga kita itu adalah orang yang paling penting dalam hidup kita, terutama ayah dan ibu kita. Nah, maka dari itu, kita sebagai seorang anak, ya kepada kedua orang tua kita ataupun keluarga kita yang lain, kita harus bisa beradab dengan baik. Apalagi kita ini udah sekolah TK loh. Harusnya kita udah menjadi anak yang lebih pintar, anak dan yang lebih hebat dan lebih soleh. Nah, adapun adab pada keluarga kita tersebut, yang pertama itu adab pada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, kita harus taat, hormat, patuh, dan sayang kepada kedua orang tua kita. Nah, misalnya setiap kita ingin pergi ke sekolah, kita salami kedua orang tua kita cium tangannya dengan baik. Dan kalau seandainya orang tua kita misalnya sibuk mengerjakan pekerjaan di rumah, kita bantu. Kalau kita bisa bantu ngepel, nyapu, kita bantu. Kalau kita bisa bantu nyuci piring, kita bantu ibu kita. Begitu juga dengan ayah kita. Kalau seandainya misalnya ayah kita lagi sibuk di rumah mengerjakan sesuatu, kalau kita bisa bantu, kita bantu ya. Karena kita kan udah anak sekolah, udah pintar dan udah hebat. Maka jadilah anak yang berbakti pada kedua orang tua. Yang kedua yaitu adab pada adik. Nah, anak ibu, siapa di sini yang punya adik? Ya, sebagai seorang kakak, kita harus bisa menjaga, merawat, menemani, dan menyayangi adik kita. Nah, misalnya kalau kita misalnya pergi main sepeda, kita bawa adik kita. Kalau misalnya ibu kita lagi sibuk bekerja dan ada teman adik kita temani iya. Jangan kita biarkan dia sendiri. Nanti kalau dia seandainya berada di atas kursi, dia bisa jatuh kalau kita tinggal sendiri. Kemudian misalnya kalau adik kita lagi main, kita temani, kita main bersama dengannya. Dan jangan pula kita biarkan adik kita tinggal sendiri, nanti dia bisa menangis loh. Jangan kita cubitin dia, tapi kita sayangi ya. Sedangkan yang ketiga, yaitu adab pada kakak. Nah, anak ibu, siapa di sini yang punya kakak? Ya, walaupun kita seorang adik, kita itu harus selalu akur, tidak boleh suka bertengkar, tidak boleh egois pada kakak kita. Nah, misalnya kalau kakak kita mau main sesuatu dengan terhadap mainan kita, ayo kita berbagi. Jangan kita mentang-mentang seorang adik, kita borong sendirian. Jangan ya. Terus, misalnya kalau kakak kita misalnya itu orangnya pendiam, kita anak seorangnya agak nakal, kita jahili kakak kita, boleh ya?
Tidak boleh seperti itu. Kita harus sayang pada seorang kakak, karena kakak kita itulah yang akan menjaga dan menyayangi kita. Adapun adab yang keempat yaitu adab pada kakek atau nenek. Anak ibu di sini masih punya kakek atau nenek? Iya, bagi yang punya kakek dan nenek, kita tak boleh jengkel, egois, dan kita harus sayang pada kakek. Jangan sampai kita membuat hati kakek nenek kita jadi jengkel. Tapi ingat ya, seorang kakek dan nenek itu kalau dia butuh pertolongan, misalnya dia susah jalan, kita bantu iya, kita tatah iya, walaupun kita tak sekuat orang dewasa. Terus kalau nenek kita misalnya di rumah tinggal sendirian, kita sering-sering jenguk ia. Atau misalnya kakek atau nenek kita itu sudah mulai sakit-sakitan, sering-sering kita jenguk ia. Karena itu adalah salah satu kebahagiaan bagi seorang kakek. Nah, sebagai cucu tentunya kita harus sering menjenguknya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ridho Rabbi fi ridhal walidi wasahotur Rabbi fi sahotil walidi. Bahwasanya ridha Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua kita juga. Nah, sebagai seorang anak, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita agar Allah meridhoi kita. Anak ibu, siapa di sini yang sayang sama kedua orang tuanya? Iya, ayo ya, kita belajar baca doa untuknya. Karena dengan mendoakannya, semoga nanti kelak di akhirat Allah memasukkan kedua orang tua kita ke dalam surga. Yuk kita baca sama-sama yuk. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa kedua ibu bapakku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, anak ibu, sekarang Bunda Yani punya tugas untuk anak ibu. Anak ibu, perhatikan gambar Ibu Yani di depan ini. Ini adalah gambar sebuah keluarga loh. Anak ibu nanti silahkan hitung, warnai, dan bingkai foto keluarga ini. Namun sebelum dimulai, jangan lupa baca doa ya. Nah, anak ibu Yani ini punya nyanyi. Kita nyanyi barengan dulu yuk. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja ya. Sampai jumpa lagi. Dadah, ibu semuanya.